بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Semoga kalian semuanya senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Amin. Berdoa selesai. Anak-anak, pada kesempatan hari ini kita akan belajar tentang KD atau kompetensi dasar dan KKM, kriteria ketuntasan minimal belajar mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 9 SMP Negeri 11 Semarang semester 2 tahun ajaran 2021 sampai 2022. Apa saja KD-KD-nya anak-anak? Yang pertama adalah KD 3.2, yaitu memahami Quran surat Al-Hujurat surat yang ke-49 ayat 13 tentang toleransi dan menghargai perbedaan dan hadis terkait. Jadi yang pertama kita akan nanti belajar tentang toleransi dan menghargai perbedaan di dalam Quran surat Al-Hujurat surat yang ke-49 ayat 13 dan hadis atau pesan-pesan yang disampaikan oleh Rasulullah. Nanti kita akan belajar itu. Kemudian yang kedua, KD 4.2.1 membaca Quran surat Al-Hujurat surat yang ke-49 ayat 13 dengan tartil. Jadi nanti kita akan baca Quran surat Al-Hujurat surat yang ke-49 ayat 13. Dibaca anak-anak. Jadi tugasnya nanti kalian membaca. Kemudian yang ketiga, KD 3.4, yaitu memahami makna iman kepada qadha dan qadar berdasarkan pengamatan terhadap dirinya, alam sekitar dan makhluk ciptaannya. Jadi apa sih iman kepada qadha dan qadar itu? Atau disingkat takdir ya. Nanti kita akan belajar. Kemudian yang keempat, KD 4.4 menyajikan dalil nakli tentang adanya qadha dan qadar. Jadi nanti kalian menulis dalil nakli, dalil yang diambil dari Al-Quran maupun hadis yang membahas tentang qadha dan qadar. Apa saja dalilnya nanti kita akan sampaikan pada semester ini. Kemudian yang kelima, KD 3.7 memahami makna tata krama, sopan santun dan rasa malu. Jadi apa sih tata krama atau sopan santun dan rasa malu itu? Nanti kita akan belajar. Kemudian yang keenam, KD 4.7 menyajikan contoh perilaku tata krama, sopan santun dan rasa malu. Jadi contohnya apa saja ya, umpamanya di tata krama atau adab lah. Jadi kalau ketika makan, nah itu bagaimana tata kramanya? Dia harus pakai tangan kanan, baca doa, kemudian
makannya pelan-pelan dengan duduk dan sebagainya. Nanti kita akan belajar. Kemudian yang ke-7, KD 3.10 memahami ketentuan penyembelihan hewan dalam Islam. Jadi bagaimana tata cara menyembelih hewan dalam Islam. Jadi ketentuannya apa saja? Misal, jadi pisaunya harus yang tajam, hewannya hewan yang halal ya, bukan yang haram dan lain sebagainya. Kemudian yang ke-8, KD 4.10 memperagakan tata cara penyembelihan hewan. Jadi diharapkan nanti kalian setelah memahami ketentuan tentang menyembelih, kalian bisa mempraktekkannya. Jadi biar nanti kalian bisa mamanya membeli ayam di pasar yang masih hidup, kalian ingin mengonsumsinya, disembelih terlebih dahulu. Jadi menyembelihnya itu tidak asal ya, tidak asal. Selanjutnya yang ke-9, KD 3.11 memahami ketentuan kurban dan akikah ya. Jadi apa itu kurban, apa itu akikah, nanti kita akan belajar itu. Kemudian yang ke-4, KD 4 yang ke-10 KD 4.11 yaitu menjalankan pelaksanaan ibadah kurban dan akikah di lingkungan sekitar rumah. Jadi kalau hari raya Idul Adha itu biasanya di masjid maupun musola ada yang kurban, ya, karena mereka mampu berkurban sehingga dia berkurban. Oke, hewannya apa saja anak-anak yang boleh dikurbankan, nanti kita akan pelajari. Dan apa itu akikah. Jadi kurban dan akikah itu berbeda anak-anak. Jadi nanti kita akan belajar itu. Kemudian yang ke-11 KD 3.13 yaitu memahami sejarah tradisi Islam Nusantara. Di tradisi Islam di Nusantara itu apa saja anak-anak? Misal jadi di masyarakat kita kalau di bulan Maulid Nabi ya, itu biasa menyelenggarakan tradisi adalah membaca sejarah Nabi di dalam kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama, misalnya Al-Barzanji, Ad-Diba dan lain sebagainya. Jadi di musola-musola maupun di masjid biasanya menyelenggarakan mauludan selama kurang lebih 12 hari. Kenapa itu diselenggarakan? Karena sebagai rasa syukur, sebagai rasa cinta lahirnya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ke-12 anak-anak, KD 4.13 yaitu menyajikan sejarah dan perkembangan tradisi Islam di Nusantara. Setelah memahami tradisi itu, nanti kalian diharapkan bisa menyajikan, bisa menuliskan, bisa menceritakan sejarah dan perkembangan tradisi Islam di Nusantara tersebut. Adapun KKM, kriteria ketuntasan minimal pada KD-KD ini adalah 75. Jadi diharapkan kalian
memenuhi semua tugas-tugasnya, ya, tugas-tugasnya, dan diharapkan ya, nilainya di atas 75. Kenapa? Karena supaya di akhir nanti rapotnya baik atau bahkan amat baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian anak-anak penyampaian KD dan KKM mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 9 SMP Negeri 11 Semarang tahun ajaran 2021-2022. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.